Tuh, wah, gak, pak. Hai semuanya, selamat datang di podcast kita Jauh di Mata, Dekat di Hati. Gue Dinda. Gue Bubur, dan di podcast ini kita akan ngobrolin tentang pengalaman enak dan gak enaknya jadi orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Untuk episode pertama ini, topik yang kita pilih adalah tempe. Kenapa sih kita milih tempe, Din? Soalnya tempe itu enak. Enak seenak-enaknya. Yummy. Maksud gue makanan yang paling mendasar banget. Tapi tuh kayak ngolahnya atau masaknya tuh gampang gitu kan. Bisa kita makan gitu aja atau bisa pakai tambahan lain. Digoreng enak, dimakan pakai sambal kecap enak ya kan. Enak. Dipepes enak, atau kalau misalnya tuh gue ngebayangin baru selesai digoreng gitu kan, terus lo makan pakai nasi yang baru jadi masih anget-anget, pakai lauk juga yang lain. Aduh. Din, gue tanya deh, ini sebetulnya podcast ngomongin resep makanan ya? Iya ya kali ya. Habis gimana ya, tempe tuh nggak ada duanya banget deh pokoknya. Bener banget. Terus udah gitu tempe juga bisa dimasak, dioseng gitu ya, dibacem, digoreng kering gitu. Aduh, kayaknya parah ya, enak banget diapa-apain gitu. Ya kan, emang podcast masak-memasak. Cuman sih sayangnya ya, cuman banget kalau di Amerika tuh gue bener-bener susah banget untuk ngedapetin tempe yang masih fresh, yang masih seger ya. Soalnya kan di sini nggak bisa banget lo jalan kaki ke pasar untuk ngedapetin tempe asli gitu kan. Itulah ya, tempe tuh emang rada susah dapetnya di sini. Soalnya tempe tuh salah satu makanan yang asli Indonesia gitu ya. Jadi kayaknya versi yang kita dapetin di sini tuh kayak jadi-jadian gitu. Bener-bener. Jadi karena asli Indonesia itulah kita pengen bahas sedikit tentang tempe di sini. Terus juga pandangan orang bule terhadap tempe ya. Yang pasti kalau di sini tempe itu pakai H. Jadi bukannya tempe tapi tempe. Tempe. Ya kan? Di sini gue ngerasa banyak yang belum pernah dengar gitu ya, atau belum tahu malah sama sekali tentang tempe. Biasanya kayaknya tuh cuman mereka-mereka yang vegan atau vegetarian. Pokoknya mereka yang punya pola hidup sehat gitu ya. Tempe tuh emang beberapa akhir tahun ini lagi naik daun banget gitu. Jadi biarpun semakin banyak yang udah pernah dengar, tapi sayangnya gue masih tetap ngerasa orang bule tuh nggak bisa masaknya dengan benar. Ya nggak sih menurut lo? Kurang ya kayaknya ya. Kayak cara masaknya, atau mungkin di sini tuh mereka nggak terlalu tahu gimana sih cara pakai bahan makanan ini dengan benar gitu. Kayaknya kurang tepat gitu. Soalnya kalau gue ngelihat misalnya contoh-contoh resep, misalnya lo lihat online gitu ya, tempe tuh diapain gitu, itu gue suka lihat misalnya dipanggang di oven atau di air fryer, terus misalnya di barbecue kayak steak gitu ya. Terus yang paling aneh nih yang gue pernah baca, yang gue pas lihat, ini kayaknya gue ilfeel gitu, diparut ke dalam sop coba. Pokoknya jangan gitu. Sumpah lo serius? Ih, apa enaknya? Oh my god, emang gila banget ya, emang parah banget. Gue juga ngerasa sejak tempe naik daun tuh, tempe tuh sering banget dibikin resep khususnya emang buat vegan sama vegetarian, untuk jadi pengganti daging gitu kan, kayak dijadiin daging burger, kayak daging sosis gitu, atau daging asap gitu. Kebanyakan mereka tuh ngelihat tempe hanya sebagai pengganti daging atau protein doang, tapi bukan sebagai bahan makanan dasar gitu. Iya kan, maksudnya mereka tuh nggak menganggap tempe itu enak dengan sendirinya gitu kali ya. Kayak harus dicampur atau harus diolah sehingga ya bentuk atau rasanya si tempe itu bukan tempe lagi gitu. Bener. Tapi Din, tahu nggak, sebenarnya tuh gue nanya sama temannya suami gue. Dia tuh punya teman yang vegan. Terus gue nanya sama dia, lo pernah makan tempe nggak gitu? Terus dia bilang pernah. Terus katanya, terus gue nanya, terus lo makan diapain gitu? Terus kata dia pernah dimakan di sandwich. Terus pernah juga makan tempe mentah di salad. Hah? Serius? Terus gue tanya, tapi lo suka nggak? Terus dia bilang, iya gue suka kok gitu. Terus tapi gue tanya, tapi lo sebetulnya tahu gak sih tempe itu makanan asli dari Indonesia gitu? Terus ya dia nggak tahu, dia nggak pernah dengar gitu. Dan gue rasanya kayak rada sebel gitu ya. Ya kan? kayak kesel gitu yang,
hal yang oke banget gitu dari Indonesia, tapi nggak terkenal sebagai hal Indonesia gitu loh. Emang. Ya kan? Terus udah gitu dimakan versi mereka yang kurang oke aja tuh dia bisa suka. Nah, apalagi kalau misalnya dimakannya pakai kayak sambal atau dijadiin gorengan coba. Ya kan? Belum tahu aja dia emang. Tapi Bor, menurut lo nih, apa karena cuaca atau iklim di sini beda ya? Jadi akhirnya tuh kayak tempe rasanya juga beda. Soalnya kan kalau di aslinya Indonesia gitu ya, tempe kan dibuat pakai ragi. Nah, kalau di sini kan raginya beda. Apa itu ya gara-garanya ya? Bisa jadi ya, Din, rasanya beda, terus teksturnya juga jadi beda. Kan lo pernah lihat si tempe versi sini tuh yang bentuknya rada-rada kering-kering keras nggak jelas gitu, nggak kayak tempe Indonesia gitu ya. Terus kayak kalau dipotong juga jadinya apa ya, kayak gampang hancur, kayak rada benyek gitu. Iya kan? Terus kayak bentuk emang warnanya juga beda gitu kan. Di sini tuh tempe tipis, terus kecil-kecil gitu kan, nggak kayak enak gendut-gendut gitu kan kalau di Jakarta. Ya kan kalau di Indonesia. Terus kayak masih lembut gitu, kalau di sini keras. Abis itu tuh yang gue bener-bener perhatiin banget tuh warnanya ya. Warnanya tuh kalau di sini tuh bener-bener coklat, nggak ada perbedaan antara ragi sama si kedelainya gitu. Jadi nggak kelihatan. Kalau tempe asli kan kayak ada putih-putih raginya tuh ya. Iya ya. Kalau di sini tuh sama sekali bener-bener kayak coklat, udah gitu aja. Iya, terus udah gitu udah kurang oke gitu, mahal lagi. Nah, Jadinya bukan makanan rakyat gitu kayaknya. Kalau beli tempe tuh lo udah keluar duitnya banyak, lo harus nyari-nyari khusus gitu ke toko organik atau ke supermarketnya kalau dia ada bagian yang vegan gitu ya. iya kan? Tapi emang kebalik banget ya di sini tuh. Makanan yang gizi tinggi, yang sehat, malah dijual tuh jauh lebih mahal daripada makanan cepat saji gitu kan. Lo perhatiin gak sih kalau di sini tuh banyak banget makanan yang udah jadi tapi yang dibekuin gitu, yang tinggal lo masukin di microwave kalau lo mau makan. Atau ya yang paling gampang itulah beli kentang, french fries gitu kan, sama burger kayak cuma 99 sen. Fast food gitu ya, Din. Nah ini kan sebenarnya masalah kesehatan paling banyak gara-gara ini nih kalau gue bilang di Amerika. Iya, itu benar kayaknya, Din. Beda pola makan antar negara ya kayaknya. Tapi ngomong-ngomong pola makan yang berbeda, lo pernah lihat nggak di sini ada tempe yang bikinnya bukan pakai kacang kedelai? Gue pernah liatnya tuh yang pakai biji-bijian namanya flaxseed gitu loh. Gue Google sih bahasa Indonesianya biji flax. Mungkin karena flax ini emang asalnya juga bukan dari Indonesia ya. Jadi mungkin belum ada terjemahannya. Tapi dia mirip biji bunga matahari. Cuman warnanya agak lebih kecoklatan aja gitu. Kalau lo pernah ngeliatnya yang kayak gimana, Pur? Gue pernah lihat ada tempe yang bikinnya pakai chickpeas. Itu kalau di Indonesia kita bilangnya kacang Arab ya. Terus gue juga pernah lihat pakai kacang hitam. Terus kalau yang terakhir nih, ini yang paling aneh nih. Gue pernah lihat ada pakai hemp seed. Lo tau nggak? Hah? Pakai apaan? Hemp seed itu biji tanaman ganja. Anjrit! Kan? Tapi bukan tanaman yang bisa bikin high ya. Maksudnya kalau bahasa kita sekolah dulu tuh giting lah gitu. Aduh gila, ada banget ya. Jadi tempenya tuh nggak bikin high ya. Aduh nggak tahu juga deh gue. Habis gue nggak pernah sih tertarik untuk nyoba tempe-tempe yang aneh-aneh gitu, ya kan? Kan? Pertamanya sih gue pas ngeliat tuh kayak, ih apaan nih gitu ya. Karena kita nggak biasa kan di Indonesia tuh ngeliat tempe yang bentuknya macam-macam kayak gitu. Terus sempet juga ngerasa kayak, apaan sih nih orang bule main ganti-ganti aja tempe kita yang udah enak ini gitu. Emang ya, kayak yang tadi kita bilangin kan, tempe-tempean di sini tuh pakai bahan aneh-aneh. Nah, terus ini Din, jadi waktu itu gue pernah baca artikel tentang seorang pembuat tempe di sini di Amerika, dan kebetulan dia tinggalnya di Philadelphia juga. Jadi dia tuh orang bule, tapi tempe bikinan dia lumayan mirip loh sama tempe Indonesia. Terus dia ngomongin di artikel ini kalau orang-orang yang alergi kacang kedelai itu pada senang banget dia bikin tempe yang pakai kacang alternatif itu. Oh ya, laris manis ya si bule itu bikin tempe-tempean. Kayaknya sih gitu. Soalnya, nah terus setelah gue baca artikel itu, gue jadi mikir, misalnya walaupun kita orang Indonesia kalau ngelihat tempe itu tuh rada kayak, ini tempe apa nih gitu. Tapi gue jadi ngerti mungkin ada gunanya juga ya bikin versi yang beda itu, supaya orang yang alergi kacang kedelai juga bisa makan tempe gitu ya. Nggak tahu sih rasanya kalau dibanding yang asli, tapi
akhirnya dia jadi bisa ngerasain lah makan tempe tuh kayak apa gitu. Iya ya, mungkin kita kurang ngerti karena jarang banget ya dengar ada orang Indonesia yang alergi sama tempe atau kedelai, ya kan? Mm-mm. Secara gitu loh, kita kayaknya masih di perut nyokap-nyokap, kayaknya udah makan tempe deh, ya nggak sih? Iya. Jadi mungkin nggak pernah tahu rasanya hidup tanpa tempe gitu. Tapi mungkin ada teman-teman nih yang lagi dengerin yang belum pernah makan tempe atau alergi kacang kedelai. Kasih tahu kita aja, pengen tahu juga ya kan? Iya, penasaran gitu ya. Soalnya kita nggak pernah denger kayak gitu di Indonesia alergi kacang kedelai gitu. Gue baru tahu ada orang yang bisa alergi kacang dan bukan hanya kacang kedelai ya, tapi kacang tanah juga segala macem. Itu pas udah pindah ke Australia gitu. Gue sebelumnya nggak pernah dengar. Iya loh, sama loh. Gue juga kayaknya baru pertama kali dengar ada orang yang alergi kacang tuh ya pas gue pindah ke Amerika ini gitu kan. By the way nih, sekarang gue juga pengen tanya, pengalaman lo tentang tempe pas tinggal di negara lain tuh kayak gimana, Pur? Kayaknya sih waktu gue dulu di Jepang, gue nggak pernah lihat sama sekali. Tapi itu juga udah berapa tahun yang lalu ya, maksudnya udah lama banget gitu. Jadi mungkin sekarang beda, mungkin sekarang ada. Kalau di Australia, khususnya di Sydney tempat gue itu, sebetulnya ada yang jual tempe ala Indonesia gitu. Oh ya? Plastiknya juga merah putih gitu, Din, bungkusnya. Wah, keren. Jadi dia dijual di kayak toko Indonesia gitu deh, kayak modelnya semacam supermarket kecil atau semacam Indomaret lah gitu. Cuman kalau yang versi supermarket ya itu yang kayak yang tadi kita si tempe yang tadi itu yang kurang enak itu. Jadi dulu gue pernah beli, terus ya pengalaman dari potongnya aja tuh udah nggak enak gitu ya, bentuknya aneh, terus pas gue makan juga kurang oke. Ya udahlah, akhirnya si tempe itu nyisa di kulkas sampai berapa lama, terus gue buang gitu karena gue malas makannya. Kalau lo gimana, Din, pas di Kanada? Kalau gue pas di Kanada jujur, karena waktu itu kan gue masih SMA ya, tinggal sama keluarga angkat. Dan gue juga jarang banget diajak belanja ke supermarket. Jadi waktu itu biasanya gue tuh kalau masak atau makan, ya apa yang udah ada di kulkas atau apa yang udah disediain sama mereka gitu. Tapi pas gue di Amerika, pas di Maryland ya, kan waktu pertama kali gue pindah tuh kan di Maryland, ketemu sih tempe, cuman ya itu tempe-tempean adanya di supermarket organik ya kan. Jadi kurang oke lah gitu. Biasanya waktu itu untungnya nih ya, di Philly atau di Philadelphia tuh banyak banget restoran atau toko-toko yang jual makanan khusus Indonesia. Dari orang Indonesia juga kan yang bikin. Yoi. Iya. Jadi gue dapet tuh. Iya, makanya. Jadi biasanya emang waktu itu untungnya si Maryland kan agak deket ya sama Philly. Jadi biasanya gue ke Philly khusus hanya untuk beli makanan Indonesia atau bahan-bahan makanan Indonesia gitu. Sejam tuh ya. Iya, mungkin sejam 2 jam lah. Lumayan loh, naik mobil sejam hanya untuk beli tempe. Hanya untuk beli tempe. Aduh, cuman kalau sekarang lebih parah lagi. Sekarang gue di Denver, lebih jauh lagi, nggak bisa main ke Philly gitu kan. Tapi untungnya nih, di sini ada yang jual tempe impor dari Indonesia. Cuman ya itu nggak fresh, jadi udah dibekuin. Kalau mau masak ya harus dari tadinya beku harus dicairin dulu kan. Jadi akhirnya udah agak lembek gitu loh. Terus Bor, gue punya pertanyaan penting nih. Lo paling kangen sama tempe dimasak kayak gimana? Waduh, Deng-deng. ini memang pertanyaan penting sih. Ya kan? Sebetulnya tempe mendoan sih gue kangen. Mantep. Terus tempe, kalau dimasak di rumah gue nih tempe santan cabe ijo tuh, aduh enak banget. Tapi kayaknya sih kalau buat gue nomor satu yang nggak ada matinya itu adalah tempe yang lo tau nggak, Din, kayak gini cara masaknya. Jadi lo kasih bawang putih, lo kasih ketumbar, lo kasih garam sama jeruk nipis, terus dipotong-potong tipis tuh, terus lo goreng kering, terus lo makan deh pakai nasi sama sambal. Aduh, enak banget. Ngeces. Untung ini udah nggak puasa lagi ya. Tapi kan emang bener, emang ini kayaknya emang podcast masak-memasak dengan resep-resep. Iya bener. Aduh. Kalau lo, Din, lo paling kangennya sama apa? Tempe diapain? Kalau gue udah pasti kering tempe kacang. Aduh. Aduh. Ya. Sama tempe mendoan. Aduh, gila. Ini para pemirsa nih yang belum tahu, gue akan sedikit sharing. Gue saking kangennya sama kering tempe kacang. Dulu tuh bubur pernah bawain gue. Dia balik ke Indonesia terus dia bawain gitu kan. Iya, bener. Gue bawain setoples. Dan itu toplesnya gede banget loh pemirsa.
Itu abis, padahal udah gue sayang banget, kayak makannya tuh dikit gitu. Itu kayaknya, aduh, nggak nyampe 2 minggu, ludes. Asli, gila ya lo. Kalian serumah cuman bertiga. Nah, coba ya kan, abis gimana, suami suka, anak gue suka, ya udah. Dan udah gitu, lo inget gak Bur, dulu juga nih, saking gue pengennya gitu ya, gue pernah nelpon Bubur, mau gak ya gue minta tolong sama si O, sama mbaknya si Bubur nih ya, gue bakal bayar untuk dia masakin gue kering tempe kacang sebagai pemasok tiap bulan kirimin ke sini. Bayar berapapun gitu kan demi tempe. Posnya gitu ya. Aduh, Ngaco lo, Din. ya begitulah emang. Nah, dengan itu juga kayaknya kita juga mesti tutup perbincangan kita. Tapi nih, sebelum kita selesai ngobrol tempe, ada sedikit pesan, please makanlah tempe hari ini. Aduh, please. Please. Dan berharap nih kalian-kalian yang dengerin bisa jadi perwakilan kita semua yang lagi kangen tempe. Oke deh, makasih buat yang udah dengerin ya. Mudah-mudahan kalian senang dan lanjut terus dengerin kita. Dan jangan lupa subscribe ya. Yap, jangan lupa juga ikutin kita di Instagram dan Twitter @jauhdimatapod. JAUHDIMATA_pod @jauhdimatapod. Terus nih, kalau ada yang mau kirim-kirim saran atau komentar, kirimin aja. Terus kalau ada pertanyaan juga, kita bakal tungguin. Siapa tahu nih, ada yang penasaran tentang sesuatu dan pengen nanyain kita. Monggo loh, tanyain aja. Bisa jadi pertanyaan lo nanti akan kita bahas. Jadi, sampai ketemu di episode berikutnya yang topiknya adalah salju. Dah.